Selamat malam Ibu Rini Suwartika selaku tutor mata kuliah Basis Data. Perkenalkan, nama saya Marcelino Patrick Norman Wibisono dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0513168885. Bertemu lagi dengan saya di tugas 3 atau tugas terakhir kali ini, yaitu kita diminta untuk mempraktikkan terkait transaksi atau basis data terdistribusi. Ya, berkaca dari tugas 2 saya yang sebelumnya, ya, kita akan mencoba melakukan transaksi atau data terdistribusi menurut buku panduan praktik tugas 3 ini. Jadi nanti saya akan mencoba menggunakan perintah commit, rollback atau save point. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan transaksi, membuat nama obat, memasukkan stok, lalu setelah itu kita melakukan transaksi kembali dengan mencoba melihat apakah kita bisa memotong stoknya dengan menggunakan transaksi itu tersebut. Mungkin kita langsung saja ke videonya. Langkah pertama kita adalah klik database-nya terlebih dahulu, lalu kita klik rutin, create new routine, lalu kita masukkan transaksi 1. Untuk parameter ini kita coba drop ya. Nah, lalu kita coba go. Nah, kita kan tadi coba masukin nama Waluyo Solo ini ya, dengan nomor ID pasien 6. Coba kita cek apakah di sini ada. Nah, di sini belum masuk. Lalu kita masuk ke prosedur lagi, kita coba edit. Kita masukkan perintah commit di bawahnya. Lalu kita go, kita execute. Nah, nama Waluyo ini udah ada ya di sini. Lalu kita cek ke ID pasien. Nah, di sini nama Waluyo, jenis kelamin L, Solo udah ada. Nah, lalu yang kedua kita mencoba menggunakan perintah rollback. Create new routine. Berarti kita masukkan perintah transaksi 2 ya. Ini sama, kita hapus. Ini ya. Saya mencoba mengupdate pasien dengan nama pasien Rian, ID pasiennya 46. Jadi saya masukkan perintah rollback. Sebenarnya fungsi rollback ini adalah menggugurkan perintah sebelumnya. Jadi kemungkinan dengan perintahnya rollback ini nanti tidak akan ada nama pasien Rian dengan umur 46 tahun. Bukan umur, dengan ID pasien 46 ini. Kita coba aja langsung. Kita execute. Nah, terlihat di sini nama Rian yang tadi sudah saya masukkan ini nggak ada ya. Kita cek aja coba di pasien. Nah, nama Rian pun juga nggak ada. Jadi fungsi rollback itu adalah menggugurkan fungsi dari sebelumnya. Lalu yang ketiga, kita nanti akan menggunakan perintah kombinasi, yaitu save point, perintah commit atau save point to 1. Kita langsung saja ke tugas 2BD, rutin, create new routine. Lalu selanjutnya kita beri nama transaksi 3. Nah, di sini kita drop. Lalu kita masukkan print. Nah, ini adalah scriptnya. Mungkin kurang lebih saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Begini itu berarti kita mulai dengan start transaction, input nama Waluyo dengan ID pasien 7, rumahnya di Bekasi, kelaminnya laki-laki. Save point to point 1. Sebelumnya ini kan kita udah pernah ada yang namanya pasiennya itu Waluyo ya, tapi dengan ID pasiennya yang berbeda.
Nah, jadi kita coba masukkan apakah bisa. Lalu selanjutnya saya masukkan lagi dengan nama saya sendiri, yaitu dengan ID pasien 23 Marcelino Bintara, dan yang terakhir adalah 27 Chelsea, lalu rumahnya di Depok. Nah, tapi untuk yang Chelsea ini kita coba agar menggunakan perintah commit. Sebelumnya kita udah mencoba memasukkan dengan nama Chelsea ini, tetapi kita akan mencoba menggunakan ID pasien yang berbeda. Lalu kita coba aja langsung go. Nah, setelah di go kita coba cek dulu ya di pasien. Nah, nama yang tadi kita belum ada, kita coba execute dulu. Nah, di sini udah masuk ya. Tadi yang ada yang Waluyo Solo, sekarang ada yang Waluyo dengan ID pasien yang berbeda, yaitu di Bekasi. Lalu yang nama Marcelino dengan ID pasien yang 23 tadi itu tidak masuk karena saya menggunakan perintah rollback dengan fungsi untuk menggugurkan perintah sebelumnya. Lalu untuk yang Chelsea ini udah ada ya, karena Chelsea ini ada dua tapi dengan ID pasien yang berbeda dengan nama yang sama, tetapi daerahnya pun juga beda. Yang satu di Depok, yang satunya di Bekasi. Mungkin untuk perintah rollback, terus commit, dan save point cukup untuk sekian ya. Yang selanjutnya kita akan membuat transaksi. Nah, langkah pertama adalah kita mencoba membuat dua tabel baru lagi, yaitu tabel obat dan tabel transaksi. Kita coba kembali. Di sini kita coba 5 ya. Lalu di sini adalah tabel obat. Karena tadi memiliki 5 kolom. Nah, langsung kita create. ID transaksinya adalah ID obat. Tipe datanya integer, ininya 6. Lalu ini adalah primary ya. Kita langsung go aja. Terus langsung selanjutnya kode obat. Jenis datanya adalah varchar. Terus di sini kita masukkan 5. Nama obat, harga, lalu stok. Nah, lalu selanjutnya selesai, kita langsung coba save aja. Nah, di sini udah ada ya ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Di sini pun juga sudah ada tabel obat. Selanjutnya kita adalah membuat tabel transaksi obat. Langkahnya yaitu sama, kita create new tabel adalah transaksi obat. Transaksi obat. Nah, ini sama memiliki 5 kolom juga. Kita create. Lalu apa sih di dalamnya? Kita sesuaiin aja sama yang panduan ini. Berarti ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. Nah, kita coba masukkan ya. ID obat, jumlah. Terakhir adalah total harga. Di sini kita masukkan tipe datanya integer semua ya. Lalu untuk yang ID transaksi ini kita menggunakan primary. Jika sudah go, lalu save. Nah,
Jika sudah, kita membuat indeks pada ID transaksi, ID pasien, dan ID obat. Langkahnya sama seperti yang tugas 2, ini tujuannya nanti untuk kita membuat create relationship. Ini. Lalu ini. Lalu untuk obat pun juga sama, kita di ID obat. Nah, selanjutnya jika sudah selesai, kita mencoba membuat relationship ya. Nah, ini kan udah masuk nih obat dan transaksi obat. Nah, di panduan pun juga udah sama obat dan transaksi obat. Sekarang kita membuat relasinya, yaitu antara ID obat dengan ID obat, dan ID pasien dengan ID pasien. ID obat dengan ID obat, ininya sama, escape. Lalu ID pasien dengan ID pasien. ID pasien dengan ID pasien. Nah, kita coba refresh. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya. Ini udah sama seperti yang ada di panduan praktikum. Lalu langkah selanjutnya kita adalah memasukkan jenis obat. Jadi kita masukin aja dulu jenis obatnya. Saya mengacu coba dari panduan ini, yaitu obatnya ini ya. Ada amikasin, amoxicillin, betadine. Kita coba masukin aja. Jadi obatnya 1, kode obatnya A001, amikasin, harganya 20.000 ya tadi ya kalau nggak salah. 20.000, lalu stoknya 10. Lalu kita go. Selanjutnya lagi ini yang untuk kedua A002, amoxicillin 15.000, lalu stoknya adalah 20. Lalu yang ketiga adalah A003, betadine, harganya adalah Rp7.000, stoknya ada 5. Jika sudah, kita go ya. Nah, kita coba cek dulu. Nah, ini udah masuk semua, amikasin, amoxicillin, dan betadine. Nah, langkah selanjutnya kita adalah membuat trigger ya. Lalu kita klik trigger, create new trigger. Nah, ini kita tulis penjualan. Ini kita ambil dari transaksi obat, lalu kita masukkan, lalu kita go. Nah, jika sudah, kita mencoba transaksi sekarang teman-teman. Ini adalah langkah terakhirnya. Kita coba ke insert. Nah, ID transaksinya 1, ID pasiennya kita misalnya kita ambil contoh Chelsea dengan ID pasien 21. ID obatnya kita mau beli amoxicillin misalnya A002 ya. Yang kita beli misalnya stoknya 5. Terus harganya, total harganya berarti tadi harga satuannya adalah 15.000. Kalau ini berarti 5 kali 15 sekitar 85.000 ya. Nah, jika sudah, kita go. Nah, ini udah nih. Lalu kita coba cek di obat. Nah, yang tadinya stoknya 20 sekarang udah berubah jadi 15.
Ya, paling cukup sekian Ibu Rini Suartika tugas 3 atau tugas terakhir saya pada mata kuliah basis data kali ini. Saya mohon maaf jika sekiranya dalam pengerjaan soal ini masih banyak masalah dalam pengerjaannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.